Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Cahaya Purnama dengan NIM 1911522004. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas besar yang sudah saya buat mengenai data pendukung transmisi pada laporan teknik TVRI Sumbar bulan Juli tahun 2020. Kebetulan di sini saya mendapatkan bagian laporan yaitu data pendukung transmisi. Yang pertama itu dari laporannya ini merupakan data petugas yang tergabung atau yang berada pada suatu satuan transmisi. Misalnya pada transmisi Bukit Sarai atau stasiun Sumbar terdapat sejumlah 6 orang petugas. Berikut nama-namanya, kemudian ada statusnya, kemudian NIP atau NIPEK-nya, kemudian tahun pensiun, nomor HP, kemudian diklat yang pernah diikutinya, kemudian keterangan dari pegawai tersebut. Kemudian selanjutnya lanjut kepada analisis entitas ERD. Di sini saya telah membuat beberapa tabel hasil dari analisis dari laporan data pendukung transmisi tersebut. Yang pertama, saya mempunyai tabel transmisi dengan ID transmisi sebagai primary key-nya, kemudian pegawai dengan primary key ID karyawan, status dengan primary key ID status, kemudian tabel keterangan dengan primary key ID keterangan, selanjutnya tabel detail diklat dengan primary key ID karyawan serta ID diklat, dan terakhir tabel diklat dengan ID diklat sebagai primary key. Pertama itu relasi antara transmisi dengan pegawai, 1 to 0 or many, di mana suatu transmisi bisa mempunyai banyak pegawai atau bahkan tidak mempunyai pegawai. Jadi contohnya pada laporan transmisi 11 ini, di mana tidak memiliki satu orang pun pegawai atau petugas. Kemudian seorang pegawai dia hanya tergabung ke dalam satu transmisi. Jadi relasinya 1 to many 0. Selanjutnya antara pegawai dengan status. Suatu status misalnya PNS, PBPNS atau kontrak. Relasinya itu 1 or 0 or 1 to many. Di mana pegawai bisa saja tidak memiliki status dan maksimalnya mempunyai satu status. Contohnya di transmisi 12 ini, pegawai berikut tidak mempunyai status. Selanjutnya keterangan 0 or 1 to many, di mana satu pegawai bisa saja tidak mempunyai keterangan, namun maksimalnya mempunyai satu keterangan saja. Seperti contohnya penjaga aset atau security atau mungkin teknisi. Selanjutnya pegawai dengan detail diklat, punya 1 to many 0, di mana pegawai bisa saja mengikuti banyak diklat atau bahkan tidak sama sekali. Seperti contohnya di transmisi nomor 3 ini, petugas yang bernama Ruslan, dia mengikuti sebanyak 3 diklat. Atau contohnya pegawai lain dia tidak mengikuti diklat sama sekali. Kemudian yang terakhir itu hubungan antara detail diklat dengan diklat, yaitu 1 to many, mana satu diklat bisa diikuti oleh banyak pegawai. Hubungannya ke detail diklat itu 1 to many. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan database. Ini saya telah membuat database dengan nama PBD TVRI dengan jumlah tabel yang sama, yaitu detail diklat keterangan pegawai, status pegawai, transmisi. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mendemokan program yang telah saya buat untuk data pendukung transmisi. Pertama, kita dapat melakukan CRUD. Kita tambahkan sebuah data terlebih dahulu. Misalnya saya akan menambahkan sebuah data transmisi baru yang belum ada dari list ini. Misalnya saya akan menambahkan sebuah data transmisi dengan nama Finance.
Painan. Kemudian kita masukkan alamatnya, misalnya jalan. Kemudian kita klik submit untuk menyimpan data. Data berhasil ditambahkan. Nah, data Painan ini sudah masuk ke dalam database. Coba kita cek di transmisi, data Painan sudah berhasil masuk. Kita bisa saja mengubahnya. Misalnya kita tambahkan misalnya transmisi Painan. Ini kita ubah menjadi kabupaten. Kita submit, data berhasil diubah. Nah, namanya sudah berubah menjadi transmisi Painan, kemudian sudah berubah menjadi kabupaten. Kita coba cek. Nah, di database juga sudah berubah di Painan, kemudian ini kabupaten. Atau kita coba untuk menghapusnya. Kita coba klik hapus. Jika Anda yakin, kita klik hapus, maka akan ditampilkan sebuah konfirmasi terlebih dahulu agar jika kita klik hapus, data tidak langsung terhapus, melainkan kita dia diberikan sebuah pilihan terlebih dahulu. Jika kita klik cancel, maka tidak terjadi dihapus. Jika kita klik OK, maka data tersebut berhasil dihapus. Data Painan tadi telah hilang dari database. Kita coba masukkan lagi data transmisi Painan. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan pegawai atau petugas yang tergabung dalam transmisi tersebut. Misalnya, saya akan mencoba untuk menambahkan data petugas dengan nama David yang tergabung dalam transmisi Painan ini. Kita pilih transmisinya, itu Painan, dan NIP-nya. Karena David pegawai kontrak, dia tidak mempunyai NIP, maka kita kosongkan saja namanya David. Kemudian statusnya dia kontrak, dan dia tidak mempunyai tahun pensiun karena dia pegawai kontrak. Selanjutnya nomor telepon jika ada. Di sini dia tidak mempunyai nomor telepon. Selanjutnya keterangan, dia misalnya security, itu penjaga aset. Klik submit, data berhasil ditambahkan. Data David dengan status kontrak dengan dia penjaga aset. Kita coba lihat di database, data David sudah masuk, mana transmisinya adalah Painan. Atau kita bisa mengedit datanya. Kita klik edit, datanya dia namanya David Hasibuan, karenanya penjaga aset, transmisi Painan, status kontrak. Kita berhasil diubah. Data David tadi sudah berubah menjadi data David Hasibuan. Kita cek database-nya, maka datanya sudah berubah. Atau kita juga dapat menghapus data pegawai ini. Kita klik hapus, maka akan dimunculkan sebuah konfirmasi untuk menghapus. Kita coba untuk menghapusnya. Data berhasil dihapus. Data David sudah hilang. Kita refresh. Nah, data David sudah hilang. Coba kita masukkan sekali lagi. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan diklat yang pernah diikuti oleh pegawai-pegawai tersebut. Kita anggap saja, atau kita misalkan saja David ini pernah mengikuti diklat. Misalnya dia pernah mengikuti 3 buah diklat. Jika kita klik submit, nah data David ini dia pernah mengikuti 3 buah diklat. Nah, sebelumnya untuk diklat-diklat yang ada itu
Terdapat juga CRUD ini untuk menambahkan data-data diklat. Misalnya ini kita dapat menambahkan data baru sama diklatnya mmtc submit. Kita juga dapat mengeditnya. Misalnya mmtc 2 katanya bisa diubah. Coba kita lihat di database. Nah, datanya sudah masuk, sudah diubah juga. Atau kita dapat menghapusnya. Kita hapus, maka dimunculkan kembali konfirmasi untuk menghapus. Ketika kita klik OK, data berhasil dihapus. Data mmtc tadi hilang. Refresh pada database, dia juga hilang. Kemudian kita balik lagi ke diklat yang pernah diikuti oleh pegawai tersebut. Di sini David pernah mengikuti 3 buah diklat. Kemudian laporan akhir dari program ini itu berupa data pegawai yang tergabung ke dalam satu transmisi, dan juga datanya, kemudian diklat-diklat yang pernah diikutinya. Tadi sebelumnya kita telah menambahkan sebuah transmisi dengan nama Finance dan alamatnya. Kemudian jumlah petugas yang tergabung ke dalamnya, yaitu kita cuma mempunyai seorang petugas, yaitu David atas kontrak, dan ini diklat yang pernah diikutinya. Atau kita coba untuk menghapus diklat yang pernah diikuti oleh si David ini. Misalnya kita hapus ya, kita hapus ini, kita hapus informasi, kita berhasil dihapus. Kita coba cek lagi. Nah, David hanya mempunyai 2 buah diklat yang pernah diikutinya. Di sini juga ditampilkan jumlah satuan transmisi yang ada pada laporan ini. Untuk transmisi lain, misalnya ini Sare, dia mempunyai 6 tugas, ikut data-datanya dan NIP, kemudian namanya dan statusnya, tahun pensiun, nomor telepon atau WA-nya, kemudian diklat yang pernah diikutinya, dan keterangan dari pegawai tersebut. Jadi contohnya ini Pandai Sikat, dia mempunyai 3 orang tugas, namanya itu Ruslan Jayadi dan Slamet, kemudian Mas Rizal. Ini Ruslan pernah mengikuti 3 buah diklat. Dan yang terakhir itu program ini dapat mencetak laporan ini dengan bentuk atau dengan format PDF. Berikut gambarannya atau berikut contohnya dari hasil cetak PDF. Sebelumnya jika kita klik cetak ini, maka dokumen PDF-nya akan di-download, dan berikut contoh hasilnya. Ini merupakan tampilan petugas-petugas yang tergabung ke dalam suatu transmisi, kemudian data dirinya dan juga diklat yang pernah diikutinya. Kemudian sedikit gambaran mengenai source code yang telah saya buat pada aplikasi tersebut. Seperti contohnya saja, ini halaman home, yaitu halaman ini menampilkan laporan akhirnya. Ini saya melakukan select data yang dibutuhkan, kemudian kita buat tabel untuk menampilkannya, kemudian kita lakukan perulangan untuk menampilkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian contoh lainnya itu tentunya pada transmisi terdapat beberapa file untuk mengurus tambah data transmisi, kemudian untuk edit transmisi, dan untuk menghapus transmisinya, kemudian untuk halaman utama transmisinya. Halaman utama transmisi. Kemudian contoh lain untuk pegawai, dapat untuk mengurus tambah data pegawai, kemudian untuk mengedit data pegawai, menghapus data pegawai, lalu halaman utama data pegawai.
Selanjutnya diklat, terdapat untuk tambah data, hapus, dan juga halaman utama diklat. Dan yang terakhir itu detail diklat yang pernah diikuti oleh seorang petugas. Dapat tambahnya, kemudian untuk menghapusnya, dan ini tampilan halaman detail diklatnya. Terakhir itu terdapat cetak PDF. Ini saya menggunakan library MPDF untuk mencetak peran akhir tersebut sesuai dengan halaman home index ini. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.